Ketawa itu berarti sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Parmawi Tuhan, pimpinan pondok pesantren, tentunya beserta pengurus, dan yang saya cintai, adik-adik, anak-anak. Kami juga sebaya dengan anak saya, dan mungkin kalau saya sudah punya cucu, seperti ini juga cucu saya. Ya, baik yang santri, santriawan maupun santriwati yang saya cintai. Suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini saya alhamdulillah bisa sampai ke tempat ini. Tadinya saya juga tidak mimpi, Pak. Tetapi karena saya ada kegiatan kok ada mimpi pengen hadir sowan silaturahmi ke pondok pesantren ini. Dan ini tentunya adalah semua dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan keinginan pribadi, tetapi disitulah kita dipertemukan. Alhamdulillah. Ini adik-adik anak-anak sudah buka puasa? Alhamdulillah. Saya juga tadi sudah. Kita banyak Pak pimpinan pondok pesantren sudah mencicipi ubi Cilembu, manis sekali. Alhamdulillah. Di situ ada segala macam, ternyata makanan kampung itu menyehatkan sekali. Ya, sebelum ke hal yang lain, saya boleh kenalan ya. Jadi yang kenalan adik-adik, anak-anak sekalian, baik yang santriawan maupun santriwati. Nama saya Dwi Wahyu Winarto, asli Indonesia. Asli Indonesia. Kalau ditanya sukunya Jawa. Kalau ditanya lagi, di mana Pak lahirnya? Waktu itu saya belum ingat, karena begitu lahir yang ingat adalah ibu saya. Cuma setelah saya bisa membaca, saya bisa mendengar bahwa saya dilahirkan di desa. Di desa bukan di kota. Kalau Bondowoso masih rame Pak. Saya di kampung, di Kabupaten Purbalingga. Bukan Probolinggo loh ya. Di sini kan ada Probolinggo, betul? Nah, ini di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah, Purbalingga. Di Jawa Timur juga ada Banyuwangi, betul ya? Di tempat saya ada Banyumas. Nah, tuh. Mahal mana antara wangi dan emas? Ya? Tetapi dimanapun kita dilahirkan, kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Betul ya? Ini yang penting. Anak-anak, adik-adik sekarang jadi santriawan, santriwati di pondok pesantren ini. Saya sekarang menjadi tentara. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pelajar, ada yang menjadi petani, nelayan, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah warga negara Indonesia. Ada suku Jawa, ada Madura, ada Sunda, dan lain sebagainya seperti nyanyinya Roma Irama itu. Apa itu?
Adakah nyanyi Roma Irama itu? Ada. Kan gitu. Apa gitu? Nanti di YouTube ada itu. Kan pandai itu biasanya. Anak sekarang itu cerdas sekali memainkan HP. Saya aja kalah. Pasti kalah. Ini yang lagi, ini pinter mesti ini. Dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Itulah Indonesia. Maka diperlukan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu semua termuat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu Tuhan. Santrinya pinter-pinter, ngikutin pasti gurunya, kan begitu. Adik-adik sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, masa depan bangsa ini juga nanti tergantung dari adik-adik kalian ke depan. Saya 1 tahun lagi pensiun dari tentara. Tapi kalau santri tidak ada istilah pensiun. Kiai, ustadz tidak ada pensiun. Maka perannya selalu ditunggu oleh negara dan bangsa untuk persatuan dan kesatuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Itulah peran santri, peran ustadz. Kehebatan lahiriah yang dimiliki, kemampuan fisik yang dimiliki, ilmu pengetahuan yang dimiliki ditinjau dari aspek duniawi. Tapi kalau tidak dibekali batiniah, aspek-aspek non fisik, akan mudah terombang-ambing karena tidak kuatnya iman. Betul? Maka keimanan itu menjadi fondasi di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Ini luar biasa. Adik-adik, anak-anak umurnya jauh di bawah saya sudah dibekali tentang kekuatan iman. Disinilah fondasi agar ke depan bangsa ini kuat. Dan dengan belajar keimanan yang benar, dengan berlandaskan keimanan yang tahu akan kewajiban sebagai warga negaranya, maka insya Allah di sini tidak ada paham radikalisme. Betul? Karena apa? Kekuatan keimanan tahu akan ilmu untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau semua masyarakat seperti ini, maka begitu indahnya bangsa Indonesia, begitu amannya bangsa ini, saling menghormati, saling menghargai semua yang ada di muka bumi ini. Nah, kehidupan dari seperti ini, awal dari seperti ini, maka itu juga bagian dari cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsanya adalah sebagian dari iman. Dipraktekkan dengan belajar seperti ini. Ke depan, apa yang telah didapat selama mengikuti pendidikan di pondok pesantren ini akan diamalkan untuk keluarga, untuk lingkungan, dan pada akhirnya menuju kepentingan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Alhamdulillah, damai sekali hati ini malam ini. Saya senang sekali saya. Maka untuk itu, setelah memiliki bekal yang kuat, nanti pondasinya kuat, orang berilmu akan tidak mudah terombang-ambing dalam kehidupannya.
nanti bisa dipraktekkan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Implementasi atau prakteknya adalah nanti. Ya, sekarang menuntut ilmu, praktekkan. Apakah akan menjadi guru? Bisa. Memberikan ilmu, mengajar kepada orang lain bermanfaat. Itu juga bagian dari cinta tanah air. Ikut seperti saya, ikut seperti Pak Suhairi, jadi tentara, itu juga bagian dari cinta tanah air, itu juga bagian dari ikut bela negara secara langsung. Karena menjadi tentara. Maka saya lihat ini, wajah-wajahnya cocok semua jadi tentara ini. Cocok ini. Aduh. Makanya nanti Pak Babinsa, alhamdulillah ada Pak Babinsa di sini. Ini ya. Terima kasih matur nuwun. Alhamdulillah ada Pak Babinsa. Jadi nanti kalau misalnya ada yang pengen jadi tentara, silakan koordinasi dengan Pak Babinsa, ya. Bahkan Pak Kasat, ya, Pak Dudung, Pak Jenderal Dudung itu lagi, ya, memberikan peluang kesempatan para santri-santri, ya, yang dari pondok pesantren, dari keagamaan bisa menjadi tentara, silakan mendaftar. Luar biasa. Jadi ada nanti pendaftar tentara yang bersumber dari santri, ahli mengaji, ahli segala macam di dalam kehidupan pesantren bisa. Termasuk adik-adik yang putri, karena ada tentara kuat perempuan ada, boleh, silahkan, ya. Jadi saya kan perempuan, bisanya di dapur. Itu masa lalu. Sekarang perempuan juga ikut berbakti untuk negara, ikut berpartisipasi terhadap bangsanya. Aplikasi praktek dari cinta tanah air tadi, yang mau menjadi tentara boleh, silakan. Jadi nanti kebetulan ada Pak Babinsa ya. Terima kasih. Yang punya keinginan, yang punya minat untuk ikut membela negara, ikut cinta tanah air melalui jalur tentara, silahkan disiapkan dari sekarang. Kalau pagi-pagi supaya bangun pagi, habis subuhan setelah ngaji, olahraga, ya olahraga, ojo turu meneh, ngantuk meneh, jangan olahraga, ya. Jalan, lari. Kalau tidak puasa, jangan makan banyak-banyak, nanti gemuk. Begitu gemuk, nanti pull up nggak bisa angkat. Kan gitu. Pengennya turu terus, tidur terus. Manfaatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk siapa? Untuk dirinya juga lingkungan. Terutama adalah menyiapkan masa depan adik-adik sekalian. Ya. Jadi nanti kalau ada yang berminat, silakan nanti bisa ke Kodim, nggak bisa ya, dilatih. Karena kalau nggak dilatih nanti kaget. Gampang kok jadi tentara itu. Persyaratannya sehat, jelas. Kalau soal makan banyak sedikit itu nggak menjadi patokan itu. Ya makanya banyak ya teruskan. Boleh, tetapi jangan terus makan terus tanpa ada kegiatan, gitu ya. Jadi ini nanti silakan, saya lihat ini luar biasa pondok pesantren ini. Ya, kita saling doa agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik sukses, amin. Ya, bapak ibunya yang di rumah juga sukses. Amin. Masyarakat yang lain juga sukses. Amin. Terhindar dari adanya saling memfitnah. Saya juga berpesan. Sekarang kan babin semua orang memiliki HP, betul ya? Banyak sekali di situ.
Waduh, aplikasi. Kalau ada berita-berita yang tidak benar, kalau ada berita-berita yang menghasut, kalau ada berita-berita yang menjelekkan orang lain, kalau ada berita-berita yang membuat galau orang lain, dan kalau ada berita-berita yang sifatnya memfitnah, jangan diteruskan, langsung dihapus. Ya, karena nanti dia kena undang-undang IT menyebarluaskan berita bohong. Itu. Jadi punya HP gunakan yang bermanfaat. Kan di situ juga ada pengajian, ada aplikasinya kan? Pakai itu. Ada hal yang lain sifatnya pengetahuan, silahkan itu. Jangan nanti tergelincir dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi itu. Ya, jadi kalau memang ada yang mendaftar tentara, monggo silakan. Yang belum masanya dari sekarang disiapkan. Saya yakin Bapak pimpinan pondok pesantren ini dengan pengurusnya mau jadi apa aja silahkan. Tapi kalau mau jadi tentara nantinya bisa seperti saya jenderal, alhamdulillah. Monggo, ada masalah. Ya, pangkat, jabatan, kedudukan itu hanya di dunia. Nanti di akhirat yang membedakan adalah amal perbuatan. Tapi seorang pemimpin juga punya tanggung jawab. Saya seorang pemimpin punya tanggung jawab agar yang dipimpinnya mempunyai akhlak yang baik, sehingga tidak mudah berdiam domba dan lain sebagainya. Tentara juga harus melindungi warganya, tentara juga harus mengayomi warganya, dan tentara juga harus memberikan rasa aman nyaman bagi warga sekitarnya. Yang berikutnya saya hadir karena saya ada kegiatan di daerah Gunung Ijen. Ya, ada Batalion 4 Kodange 514 sedang melaksanakan latihan perang. Perang aja harus latihan. Nah, di sana saya selaku Panglima tadi sudah juga menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren mohon doa restu agar prajurit-prajurit 514 yang sekarang latihan sampai dengan nanti berangkat tugas ke Papua dan kembali ke Bondowoso lagi dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan berhasil membawa harum Bondowoso. Kalau nanti berhadapan dengan rekan kita yang di Papua yang selama ini mungkin berbeda keinginan, berbeda kepentingan, tetapi yang di sana juga sama-sama makhluk Allah, betul? Semua ingin mempertahankan, saya juga ingin hidup, saya juga ingin aman, saya juga ingin selamat. Makanya yang paling penting adalah mudah-mudahan dengan tidak melakukan kontak senjata, doain kawan-kawan kita yang asli Papua yang sedang tidak sepaham dengan kita sadar untuk bisa turun ke negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya juga mohon doa restunya dari adik-adik sekalian, tulus ikhlas doa dari adik sekalian untuk kesuksesan prajurit saya. Yang berikutnya saya juga mau doa restu, saya selaku Panglima yang baru 2 bulan, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah penuh berkah, amanah yang bisa kita jalani dengan penuh manfaat. Jadi sekali saya mau doa restunya, dan saya juga mendoakan para santri-santri yang ada di sini yang sekarang sedang berada di pondok pesantren ini menimba ilmu, selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan nantinya ilmu yang didapat itu bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat keluarganya, dan juga bermanfaat buat lingkungannya. Baik lingkungan tadi kecil keluarga dan seterusnya, akhirnya juga bermanfaat buat bangsa ini. Bangsa ini menunggu karya, kinerja
sikap, perilaku, tindakan dari adik-adik sekalian. Karena adik-adik sekalian insya Allah akan melanjutkan perjuangan bangsa ini ke depan. Saya rasa ini yang sampaikan. Terima kasih. Dan sekali lagi, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan ada dusta di antara kita. Satukan tekad untuk membangun bangsa ini. Berbagai macam suku, berbagai agama, berbagai macam adat, berbagai macam pulau, tetapi tetap kita dalam satu wadah Bhinneka Tunggal Ika. Yang didasari oleh Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Insya Allah dengan niat yang tulus, dengan tadi saya sampaikan qabulatul minal iman, maka apa yang kita lakukan bermanfaat buat bangsa ini. Dengan niat yang tulus dan bermanfaat, maka perilaku kita tentunya akan menjadikan amal ibadah. Demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah beliau benar-benar ini motivasi yang luar biasa. Wajib kita doakan beliau ini. Pertama, mudah-mudahan beliau bersama keluarga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengabdikan diri, membaktikan diri sebaik-baiknya, dan akan berakhir happy ending, husnul khotimah semuanya. Yang baik untuk semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya juga divisi yang dipimpin mudah-mudahan selalu dilindungi Allah. Mudah-mudahan tetap akan terlindungi, terjaga, dan tetap dalam petunjuknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juga mengiringi sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang melatih di Ijen sana, dan tetap diparingi kesehatan yang sempurna, sehat jasmani, sehat rohaninya, yang tetap bulat tekadnya untuk bela negara ini, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, berhasil dengan baik. Al-Fatihah. Ya nah ya, saya tahu dari waktu ke waktu selalu ada juga yang sangat berminat untuk masuk ke barisan bela negara, tentara ya. Maka kenapa ya, dengan sepatu saat ada seperti itu. Jadi apapun nantinya status profesi yang kita punya, mudah-mudahan besar manfaatnya, barokahnya untuk beliau tadi sampai untuk dirinya, keluarganya, bahkan bangsa dan negaranya. Al-Fatihah. Ya karena itu ya karena saya terus Bapak Mayor Jenderal TNI Dwi Wahyu Winarto. Majen itu Mayor Jenderal ya. Sekarang
Jadi kalau ada umatnya Kanjeng Nabi Muslim seperti begini, kuat, yang jadi pemimpin, saya yakin begitu mudahnya mampu nggak, ya, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada yang ikuti jejak beliau nantinya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak, kami di sini benar-benar merasa mendapat kehormatan yang sangat istimewa, namun tidak bisa kukuh waktu suku. Bahasanya Jawa Tengah ya? Kukuh waktu suku. Apa ya? Pinginnya kalau bisa menghormati yang baiknya, tapi mepet banget ya Pak Heri. Jadi tidak bisa menghormati yang pantas, tapi di apa namanya, istilahnya kegembiraan dari keluarga kami, dari santri-santri ini, mudah-mudahan besar tinggalan Bapak untuk kami. Itu. Mari kita pungkasi dengan doa bersama-sama ya. Sekali lagi, pertama mari setelah sambung dengan Kanjeng Nabi, mari kita ingat dan doakan ibu dan ayahnya masing-masing. Setiap perintah ibadah itu mesti diiringi dengan perintah berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan ibu kita, ayah kita tetap dalam lindungan Allah. Yang sudah tiada, mudah-mudahan diparing maghfirah oleh Allah, rahmat kasih sayang, nikmat dalam barzahnya. Yang masih ada, diparing barokah hidupnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga untuk semua yang telah membimbing kita, menghantarkan kita mulai dari mengenal guru, kata, kalimat, sampai mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal kewajiban hidup yang bermanfaat untuk bangsa negara, semuanya guru yang telah membimbing kita, mudah-mudahan banyak pekerjaan dari Allah SWT, ilmu yang sampai ada pada kita kelak manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya masih Zahra Korea, masih Zahra Barat, masih Zahra Makan, semua yang menghantarkan kemerdekaan negeri kita ini, NKRI, yang bapak daerah saat ini menjadi tempat tinggal bersama, bahkan yang menghantarkan Islam yang damai, rahmatan alamin dari tanah suci ke tempat kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semua cita-cita baik, ya, semua harapan-harapan baik, mudah-mudahan selalu dalam pertolongan Allah akan diparingi berhasil dengan mudah, akan diparingi berhasil dengan indah, dengan berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya ngajak baca ayat kursi sekali saja, tapi yang ikhlas, ya, yang ikhlas betul beliau dan semua juga beliau dalam lindungan Allah. Teman-teman kita yang akan tugas dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna
إله لنا ولا كل شيء إلا هو أنت لا إله إلا أنت يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غفر الذنوب والخطيئات ويا دار. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والآخرة يا من له الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم سنها عبادنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة البيان. بارك الله لنا في شهر رمضان. بارك الله لنا في شهر رمضان. بارك الله لنا في اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا محروما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikanlah perpisahan dari pertemuan ini perpisahan yang selalu dalam lindungan-Mu. Jangan ada pada kami, pada keluarga kami, pada siapapun yang bersama kami yang dalam murka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, mari kita berkasih dengan keberaturan majlis pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.